Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Akan ada dua jenis soal tentang limit tak hingga fungsi aljabar yang pasti mudah loh. Oke, kita coba ya. Sebelum ke contoh soal, saya akan menjelaskan beberapa studi kasus. Coba kalian lihat di sini. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui sebelum kita belajar ini, kalau kita punya limit X menuju tak hingga seperti soal ini, nih, berarti pasti pengerjaannya menggunakan cara yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan sebagai catatan, kalau kita punya soal angka dikali tak hingga, hasilnya pasti tak hingga. Kalau kita punya angka ditambah atau dikurang tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Kita punya tak hingga dipangkatin angka, itu hasilnya pasti tak hingga selama k-nya antara 0 sampai 1. Oke. Nah, tinggal lihat di sini. Contoh yang pertama. Gimana kalau kita punya kasus nih, pas kita lihat bentuknya fx-nya 1 per x. Nah, kalau fx-nya 1 per x, kita coba-coba nilai x dari x paling kecil sampai x paling besar. X-nya dari 1 sampai x-nya sampai tak hingga. Ketika kita masukin fx-nya 1 per 1, 1, 1 per 2 setengah, 1 per 3 sepertiga, sampai 1 per tak hingga itu hasilnya 0. Artinya apa? Ketika kita punya fx-nya itu 1 per x atau pangkat yang atas, kan cuma 1 nih, pangkat yang bawah x. Pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Hasil limitnya tanpa kita hitung, kita udah tahu pasti 0. Gitu. Jadi kalau kalian punya bentuk pecahan, kalian tinggal lihat aja pangkat atas lebih besar apa lebih kecil dari yang bawah. Kalau atas lebih kecil dari yang bawah, hasilnya otomatis pasti 0. Oke. Bentuk yang kedua. Kita lihat lagi. Di sini saya punya fx-nya 2x min 1 per 3x tambah 4. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang atas 2x, berarti pangkat tertingginya x atau pangkat 1. Yang bawah 3x tambah 4. Berarti pangkat tertingginya X juga, 1. Nah, pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah. Nah, kalau sama, kita lihat contohnya di sini. Pas dimasukin 9, hasilnya 0,54 sekian. Pas dimasukin 9.999, hasilnya 0,666. Pas dimasukin 9.900 dan seterusnya ya. Ini hasilnya 0,6666 terus gitu, mendekati 2 per 3. Nah, apa yang bisa kita simpulin? Kalian lihat yang bawah. Ini. Ketika pangkat tertinggi yang atas sama yang bawah sama, di sini sama-sama X, kita cukup ambil koefisiennya aja masing-masing. Yang atas koefisiennya 2, yang bawah koefisiennya 3. Ya udah hasilnya 2 per 3. Selesai gitu. Itu lebih mudah ya kalau pangkat atas sama bawah sama. Nah, yang ketiga, kalau misalnya tipe soalnya seperti ini, coba lihat ya. Fx, x kuadrat tambah 1 per 5x tambah 4. Bedanya apa? Yang atas pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya enggak, x kuadrat tuh pangkat 2. Yang bawah 5x, pangkat tertingginya pangkat 1. Berarti yang ini kebalikan dari soal nomor 1. Kalau nomor 1 yang atas lebih kecil dari yang bawah. Kalau yang nomor 3, yang atas lebih besar daripada yang bawah. Nah, kasusnya gimana kalau pangkat atas lebih besar dari bawah? Kalau kita masukin nilainya, x-nya dari 99, 9.999 sampai 9 juta nih dimasukin, semakin besar angka yang kita punya, hasil si fx-nya pun semakin besar juga. Berarti info apa yang kita dapatkan? Artinya, ketika kita punya x-nya sampai tak hingga, ya hasilnya juga pasti tak hingga di sini. Itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi, bisa kita simpulkan di sini kalau kita punya bentuk limit x menuju tak hingga bentuknya pecahan seperti ini nih, kita cuma cukup lihat pangkat tertinggi masing-masing aja, selesai. Jadi, misal fx itu yang atas ya, gx yang bawah. Kalau kita punya pangkat tertinggi atas sama dengan pangkat tertinggi bawah, itu tadi gimana cara mengerjakannya? Cukup kita bandingkan koefisiennya aja. Koefisien yang atas, koefisien yang tertingginya ya, dibagi koefisien yang tertinggi dari yang bawah. Gitu. Yang tadi yang contoh jawaban 2 per 3 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya pangkat tertinggi fx yang atas lebih besar dari pangkat tertinggi gx. Yang atas lebih besar dari yang bawah. Kalau atas lebih besar dari yang bawah, tanpa menghitung kita udah tahu hasilnya pasti tak hingga.
Sekarang kalau pangkat tertinggi yang bawah lebih kecil, yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Kalau atas lebih kecil dari yang bawah, jawabannya otomatis pasti 0. Diingat-ingat ya. Nah, ini ada contoh soal. Saya akan mengerjakan soal yang nomor genapnya aja ya. Nanti soal nomor ganjil kerjakan oleh kalian sebagai latihan. Nah, nomor 2. Caranya adalah tandai aja yang ada x-nya dulu. Di nomor 2 ini yang ada x-nya apa? Ax kuadrat. Terus ini a kuadrat x pangkat 4. Terus apa? Ax kuadrat. Nah, ambil koefisiennya masing-masing aja. Jadi, kita punya bentuknya apa nih? Kita punya di sini, saya tulis ulang ya. Limit x menuju hingga dari ax kuadrat min 2 akar dari a kuadrat a, akar dari x pangkat 4 x pangkat 2 per yang bawah ax kuadrat. Pokoknya ambil aja yang ada koefisien pangkat paling tingginya dulu. Nah, kalau udah tinggal dikerjain ya. Di sini yang atas berarti limit x menuju hingga dari ax kuadrat dikurangi 2x kuadrat min ax kuadrat per bawahnya ax kuadrat. Ih, sama persis ya. Kalau sama persis ya coret aja kan gitu. Coret x kuadrat. A-nya coret. Berarti hasilnya apa? Tinggal min doang. Kalau min doang artinya berapa? Min 1. Nah, ini jawabannya. Selesai. Oke, nomor 4 kita coba. Yang menghasilkan pangkat tertinggi ini masih perkalian, berarti nanti harus kita kaliin. Tapi kita ambil satu-satu ya. Yang atas dulu. 2x tambah 3, berarti yang ada x-nya tinggi 2x. Terus, yang sebelah kanan. 2x min 1 pangkat 3, berarti 2x pangkat 3. Yang bawah, x min 6, ya x-nya yang lebih tinggi daripada min 6 kan. Yang kanan, x dipangkatin 3. Nah, kita kerjain masing-masing. Oke, coba ya. Jadi limit x menuju hingga, yang atas tadi 2x, yang sebelah kiri dikali, yang sebelah kanan 2x dipangkatin 3. 2 dipangkatin 3, 8, x dipangkatin 3. Per yang bawah, yang kirinya x tulis. Yang kanannya x dipangkatin 3, ya x pangkat 3. Uraikan. Jadi limit x menuju hingga dari yang atas dulu kita hitung. 2 dikali 8, 16. X dikali x pangkat 3, x pangkat 4. Per yang bawah x dikali x pangkat 3, x pangkat 4. Oh, sama lagi ya. Coret aja gitu. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 16. Mudah ya. Kita coba lagi nomor 6. Ambil yang x-nya aja. Di sini pangkat tertingginya berarti ada akar 3x kuadrat tambah 1 min 3. Berarti kan ya yang akar 3x kuadrat ini. Yang bawah 3x. Kita tulis ulang seperti tadi. Berarti yang atas limit x menuju hingga akar 3. Terus akar dari x kuadrat x per yang bawah 3x. Nah, x-nya sama, coret. Berarti jawabannya adalah akar 3 per 3. Di sini boleh kalian rasionalin, boleh biarin gini aja lah, nggak masalah. Ini udah rasional sepertiga akar 3. Nah, nomor 8, lihat lagi. Kita uraikan dulu yang sebelah kiri. Berarti yang ada x-nya tandain ya. Min x sama 2x dikaliin. Min x dikali 2x jadi berapa? Min 2x kuadrat tulis. Limit x menuju hingga dari min 2x kuadrat. Ditambah yang sebelah kanannya nih. Ditambah berapa? X kuadrat tambah x tambah 1. Yang besarnya mana? X kuadrat. Tulislah yang x kuadratnya. Jadi intinya mah lihat pangkat tertinggi. Ambil semua yang pangkat tinggi. Oke, yang bawah sekarang. Nih, x dikali akar 9x kuadrat tambah 2x tambah 1. Yang di dalam akar yang paling tinggi apa? Akar 9x kuadrat ya. Oke, kita tulis yang bawah berarti x dikali akar 9x kuadrat. Akar 9 itu 3, akar x kuadrat itu x. Yang sebelah kanannya lagi, min 2x min 1. Min 2x, ini cuma pangkat 1, sedangkan tadi pangkat tertinggi pangkat 2, berarti nggak usah kita tulis. Udah tinggal diuraikan. Jadi, apa nih? Limit x menuju hingga
Yang atasnya min 2x kuadrat tambah x kuadrat jadi min x kuadrat. Yang bawah x dikali 3x, 3x kuadrat. Coret x kuadratnya atas bawah. Berarti jawabannya berapa? Min 1/3. Jelas kan? Oke, silahkan dipelajari dulu dan dipahami baik-baik. Barusan tipe yang pertama ya, sekarang tipe yang kedua. Tipe yang pertama tadi bentuknya pecahan, tipe yang kedua itu identik dengan bentuk akar dikurangi akar. Saya langsung kasih rumus cepatnya aja. Di sini kalau kita punya limit x menuju t hingga, terus akar dikurang akar, dan si A ini koefisien x yang depan sama koefisien x yang belakang, A sama P, itu sama, nih, angkanya berarti hasilnya pasti 0. Terus kalau A lebih besar dari P, angka x, koefisien x yang depan lebih besar dari koefisien x yang belakang, itu hasilnya pasti t hingga. Terus kalau kita punya koefisien x yang depan lebih kecil dari yang belakang, hasilnya pasti min t hingga. Oke, jadi kalian tinggal fokus ke koefisien x-nya aja. Nah, yang B. Kalau kalian punya bentuk akar min akar, tapi di dalam akarnya tuh x kuadrat, bukan x doang kayak tadi. Nah, ini juga sama caranya, bandingin koefisien x kuadratnya. A sama P-nya. Kalau misalnya sama, A sama dengan P, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Maksudnya apa? B itu berarti koefisien x yang pertama dikurang Q dikurang koefisien x yang kedua per 2 akar koefisien x kuadrat. Itu kalau A sama P-nya sama. Tapi kalau A lebih besar dari P, sama jawabannya kayak yang atas tadi, positif t hingga. Kalau A lebih kecil dari P, itu jawabannya negatif t hingga. Oke, bedanya cuman yang tengah aja. Nah, nanti kalau kita punya pangkat N, itu juga sama seperti ini, seperti yang bawah ya. Tapi saya nanti lagi lebih memfokuskan ke bentuk yang pangkatnya pangkat 1, AX tambah B ini. Sama yang pangkatnya pangkat 2. Biar lebih paham, kita coba contoh soal ya. Nah, di sini saya random dulu, saya nomor 3. Saya akan bahas nomor 3. Kalau kalian lupa, nanti lihat catatan yang atas tadi. Di sini ada soal limit x menuju t hingga dari akar 2x tambah 3 min akar 2x min 1. Seperti yang kita ketahui, kalau koefisien x-nya itu berapa di sini? 2. Yang ini juga 2. Nah, kalau koefisien x yang depan sama yang belakang sama, ini hasilnya pasti 0. Udah jawabannya 0. Gitu aja. Tapi kalau koefisien x yang depan lebih besar daripada yang belakang, jawabannya adalah t hingga. Kalau yang depan lebih kecil dari yang belakang, jawabannya min t hingga. Oke, aman ya. Lagi, nomor 5. Nih, apa bedanya ya? Ini ada angka 2 nih di depannya. 2-nya keluarin dulu aja. Jadi nanti kita punya limit x menuju t hingga dari 2 dalam kurung akar 9x tambah 5 dikurang akar 9x min 2. Gitu. Kalau udah gimana? Ya udah, tinggal kita lihat, oh ini koefisien x kan. Kalau koefisien x, bandingkan aja koefisien x-nya. Di sini koefisien x-nya 9, ini juga 9. Tadi sama kayak nomor 3, ketika koefisien x yang depan sama yang belakang, ini jawabannya pasti 0. Berarti 2 kali 0. Berapa? Ya 0. Gitu. Mudah ya. Kalau pangkatnya itu di dalamnya pangkat 1 atau linier. X aja nih. Nah, sekarang bedakan kalau pangkatnya pangkat 2. Kalau pangkatnya 2 gimana? Kalau pangkatnya 2 kayak nomor 2 misalnya. Kita punya di sini x kuadrat, di sini juga x kuadrat. Koefisien x kuadratnya di depan sini angka 1, di sini juga 1 di yang kedua. Kalau sama, berarti tadi ada rumusnya ya. Kalau pangkat 2, rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Gitu. B itu apa? B itu koefisien x yang di kiri. Nah, di sebelah kiri sini ada nggak koefisien x-nya? Nggak ada, berarti 0. Min Q itu koefisien x yang sebelah kanan. Koefisien x yang sebelah kanan berapa nih? Kalian lihat tuh, plus 2. Per 2 akar A. A itu apa? Koefisien x kuadrat. X kuadrat di depannya angka berapa? Nggak ada, berarti 1. Udah hitung, berarti min 2 per 2 kali akar 1, 2. Min 2 bagi 2, min 1. Nah, itu jawabannya. Jelas ya? Silakan pahami dulu. Ketika ada yang masih bingung, kalian boleh tanyakan. Bisa di komentar atau bisa langsung hubungi ke saya ya. Tetap semangat!